Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Langsung saja kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Peristiwa bentrok dua kelompok warga terjadi di tempat karaoke Double O di kota Sorong, Papua Barat pada Senin 24 Januari malam hingga Selasa 25 Januari dini hari. Dalam peristiwa ini, bangunan tempat hiburan itu dibakar oleh massa. Sebanyak 18 orang dilaporkan menjadi korban tewas, 17 diantaranya terbakar di dalam bangunan, sedangkan satu orang lainnya tewas karena dibacok. Para korban kemudian dievakuasi ke RSUD Celebre Solu menggunakan 3 mobil ambulans. Selanjutnya, pihak kepolisian melakukan identifikasi terhadap 17 korban terbakar mengingat jasad korban yang dievakuasi kondisinya sulit dikenali. Jasad para korban ditemukan dalam satu ruangan gedung karaoke tersebut. Untuk proses identifikasi, Polda Papua Barat berkoordinasi dengan Mabes Polri lantaran dibutuhkan waktu lebih. Sejauh ini belum ada korban yang sudah berhasil diidentifikasi. Para pelaku juga melakukan perusakan sebuah sekretariat dan pangkalan ojek. 2 mobil juga tak luput dari aksi yang terjadi di kilometer 10 kota Sorong ini. Peristiwa naas ini rupanya bermula dari kesalahpahaman antara pengunjung dan pihak keamanan tempat karaoke pada Minggu 23 Januari. Pasca peristiwa, sejumlah pekerja karaoke mengungsi pada Selasa siang. Mereka mengemas barang-barang dalam koper untuk menuju tempat yang aman. Sementara itu, terkait dengan penyelesaian persoalan ini, Polres Sorong Kota memanggil kedua belah pihak yang terlibat bentrok. Tak hanya kelompok tersebut, Kapolres Sorong Kota AKBP Arinyoto Setiawan juga mengumpulkan kepala suku. Hal ini dilakukan guna menjaga kondusivitas. Tentu langkah-langkah yang dilakukan seperti saya sampaikan tadi, Polda Papua Barat beserta jajaran berkoordinasi, merangkul masyarakat, merangkul tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk mencegah tidak ada aksi balasan atau aksi-aksi lainnya. Kemudian juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Papua Barat telah melakukan pertemuan kepada perwakilan kedua kelompok yang bertikai, tentu tujuannya untuk mencegah serta tidak melakukan aksi apapun agar tidak melebar kembali. Sampai saat ini kami pastikan Polda Papua Barat telah berhasil mengendalikan situasi dan tentunya Polri dalam hal ini Polda Papua Barat melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, menggelar olah TKP, serta segera memproses guna proses ini dapat tuntas ya. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan penemuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Nonaktif Langkat, terbit rencana perangin-angin di wilayah Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Diketahui kerangkeng tersebut dibangun sejak 2012 silam. Hal ini terbongkar setelah terbit rencana terjaring OTT KPK atas dugaan kasus korupsi. Kerangkeng berjumlah 2 ruangan tersebut berukuran 6 x 6 meter. Polisi menerangkan bahwa sel tersebut dihuni sebanyak 27 orang. Mereka berada di sel tersebut seusai diantarkan oleh keluarganya masing-masing dengan maksud untuk direhabilitasi. Umumnya mereka merupakan warga yang ada di sekitar rumah bupati dan kecanduan narkoba. Meski begitu, ternyata terbit rencana tidak memiliki izin untuk membangun tempat rehabilitasi tersebut. Terbit rencana disebut sempat mengajukan permohonan menjadikan penjara rumahnya sebagai lokasi rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Kepala BNN Kabupaten Langkat Rosmiati menerangkan, kala itu terbit melalui adiknya Sribana tak kunjung melengkapi berkas, sehingga tempat tersebut berdiri secara ilegal. Beberapa dari penghuni sel dilaporkan mengalami kondisi yang mengenaskan. Muncul dugaan bahwa kerangkeng manusia tersebut hanya modus rehabilitasi. Migran Care melaporkan total ada 40 orang yang ditahan di tempat tersebut. Mereka disiksa dan dipaksa bekerja di perkebunan sawit selama 10 jam.
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak menerangkan pihaknya sudah menggeledah kerangkeng tersebut dan menemukan 4 pria yang ditahan di sana. Kondisinya cukup mengenaskan dengan sejumlah luka-luka dan diduga dalam pengaruh narkoba. Saat ini polisi masih mendalami lagi soal dugaan perbudakan atau human trafficking dalam kasus ini. Dalami terkait dengan ada 2 orang yang sudah diminta keterangan, penjaganya yang ada di situ. Termasuk ada dugaan mempekerjakan atau karyawan perkebunannya yang kemudian ditahan di sel seperti itu, Pak? Segala informasi, kemudian dugaan dan lain sebagainya, ini yang tadi saya sampaikan terus dilakukan pendalaman oleh penyidik dari Polda bekerja sama dengan BNNK, karena ada yang menyebutkan itu tempat rehabilitasi dan lain sebagainya. Ini yang terus kita dalami. Ada orang, Pak, pada saat itu yang dikeluarkan dari sel? Ada. Berapa nomor polisi? Ini jumlahnya yang masih terus kami cari tahu pastinya ya. Nanti kita sampaikan. Jumlah pastinya apakah 30 atau 48 kami belum memastikan itu. Kesorotan lainnya Tribuners. Misteri kepemilikan plat nomor khusus Polri oleh anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan akhirnya terungkap. Polri mengakui telah mengeluarkan plat nomor khusus tersebut untuk 1 kendaraan Mitsubishi Pajero milik Arteria Dahlan. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menerangkan, pemberian plat nomor ini dilatar belakangi bantuan pengamanan dan pengawalan terhadap pejabat negara. Ramadan memastikan plat tersebut asli. Dalam penggunaan plat nomor tersebut, Arteria disebut didampingi oleh anggota kepolisian. Terkait dengan hal ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan akan melakukan evaluasi soal pemberian plat nomor khusus. Listio membenarkan bahwa ada aturan yang menyebutkan pejabat bisa mendapatkan pengawalan Polri. Terkait dengan plat khusus tersebut, Listio mengatakan biasanya diberikan kepada anggota yang ditugaskan mengawal atau mendampingi pejabat tertentu. Namun Listio menegaskan bahwa plat nomor polisi tidak boleh diduplikasi. Persoalan ini tengah menjadi sorotan dari sejumlah pihak. Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih berujar bahwa ada potensi maladministrasi terkait 5 mobil Arteria Dahlan. Sebelumnya diberitakan 5 mobil milik Arteria Dahlan menjadi perhatian. Hal ini lantaran 5 mobil yang diparkir di gedung DPR RI tersebut memiliki nomor polisi yang sama. Arteria mengklaim bahwa plat nomor polisi itu tempelan, kemudian ketika akan dipakai, baru diganti dengan plat nomor aslinya masing-masing sesuai dengan STNK. Udah itu penjelasannya, ya. Tapi kepada kendaraan tersebut. Pak, sejumlah pihak mendesak Polri untuk mengusut. Nah, ini ada pelanggaran hukumnya, Pak. Mengingat satu plat digunakan dengan beberapa kendaraan, gitu, Pak. Itu kan ada pelanggaran hukum. Tindak lanjutnya gimana, Pak? Yang mana? Udah saya sampaikan tadi. Gitu. Sama ini, Pak, dia kan sipil ya, Pak. Apa dapat izin atau diskresi dari kan diberikan tadi itu kan, kecuali dia buat sendiri kan itu diberikan. Pak, memang boleh saat ya, buat 5 mobil, diberikan Pak, kepada yang bersangkutan. dalam hal apa, Pak, kalau boleh tahu diskresi itu diberikan? Apa itu? Kenapa plat itu diberikan gitu loh Pak? Alasannya apa Pak itu Pak? Ya untuk membantu. Jadi begini, kan seseorang pejabat ya tentunya diberikan nomor tersebut tentunya untuk kegiatan pengamanan, pengawalan kepada yang bersangkutan. Kan begitu. Kan beliau juga didampingi oleh anggota Polri. Pernyataan Edi Mulyadi soal Kalimantan yang dinilai merendahkan tengah ramai dibicarakan belakangan ini. Beragam reaksi ditunjukkan oleh sejumlah pihak termasuk politisi PKS Tifatul Sembiring. Tifatul menilai tidak ada unsur penghinaan atas pernyataan Edi Mulyadi tersebut, sehingga ia meminta untuk warga Kalimantan jangan baper atau berperasaan terkait dengan pernyataan Edi. Tifatul juga mengatakan bahwa kejadian ini sebetulnya tidak perlu dibesar-besarkan. Terlebih, Edi juga sudah melayangkan permintaan maaf. Buntut ucapan Tifatul melontarkan kata baperan, Koalisi Pemuda Kaltim menggeruduk kantor DPW PKS Kaltim pada Senin 24 Januari pukul 23.20 waktu Indonesia Tengah. Koalisi Pemuda Kaltim menuntut permintaan maaf kader PKS yang telah membela Edi. Sebelumnya, Koalisi Pemuda Kaltim juga telah menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPRD Kaltim di Jalan Teguh Umar, Kota Samarinda pada Senin 24 Januari pagi. Puluhan warga dari berbagai organisasi masyarakat, mahasiswa, dan pemuda di Kaltim berdemo menuntut agar Edi Mulyadi ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Sementara itu, buntut dari pernyataan Edi Mulyadi, sejumlah pihak telah membuat laporan ke polisi. Polri mengatakan laporan dibuat oleh masyarakat dari berbagai elemen. Total ada 16 pengaduan dan 18 pernyataan sikap berkaitan pernyataan Edi Mulyadi. Polri memastikan akan mengusut kasus tersebut secara profesional. Terkait hal ini, Polri menarik penanganan kasus ke Barreskrim karena jumlah laporan yang cukup banyak. Barreskrim Polri telah menerima 2 laporan polisi. Selain 2 laporan polisi, ada 6 pernyataan sikap dan 6 pengaduan dari berbagai elemen masyarakat terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM. Kemudian, secara umum totalnya, selain laporan polisi yang diterima di Barreskrim Polri, di Polda Kalimantan Timur juga telah menerima 1 laporan polisi, 10 pengaduan, dan 7 pernyataan sikap. Kemudian di Polda Sulawesi Utara ada juga 1 laporan polisi perihal yang sama. Kemudian di Polda Kalimantan Barat ada 5 pernyataan sikap. Polisi kini sudah menangkap dan menetapkan 5 orang yang terlibat dalam pengeroyokan kakek berusia 89 tahun di Cakung, Jakarta Timur. Kelima tersangka ditetapkan oleh polisi setelah melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang. Dari kelima tersangka itu, 1 diantaranya merupakan provokator aksi pengeroyokan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, kelima tersangka yakni TB berusia 21 tahun, JI berusia 23 tahun, RYN berusia 23 tahun, kemudian ada MA berusia 23 tahun, dan MJ berusia 18 tahun. Lebih lanjut, Zulpan berujar polisi juga sudah mengantongi identitas pelaku lain yang diduga terlibat pengeroyokan. Mereka akan segera dipanggil sebagai saksi. Para pelaku diketahui memiliki perannya masing-masing dalam peristiwa pengeroyokan ini. Terkait kronologis, peristiwa ini bermula setelah terjadi serempetan antara mobil korban dengan pengendara motor di wilayah Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara. Namun, saat serempetan terjadi, korban tidak kunjung berhenti. Hal itulah yang membuat pengendara motor kesal, lalu mengejar mobil korban. Di sepanjang jalan ada yang melakukan provokasi dengan meneriaki maling terhadap korban. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sementara itu, pihak keluarga korban menyatakan kecurigaan terhadap kasus ini. Diketahui korban WH tengah berjuang mengurus sengketa tanah selama berpuluh-puluh tahun. Kuasa hukum keluarga korban Freddy Y. Pati menduga insiden yang terjadi pada kliennya bukanlah pengeroyokan biasa. Terkait dengan hal ini, polisi mengatakan bahwa para tersangka tak ada kaitannya dengan korban. Kendati demikian, polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut karena tidak menutup kemungkinan peristiwa ini terkait dengan latar belakang korban. Adapun korban adalah atas nama Wiyanto Halim, usia 89 tahun, yang sudah meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Kemudian dari kasus ini, ya, dari semalam penyidik sudah melakukan pemeriksaan maraton terhadap 14 orang. Kemudian beberapa saksi, ya, juga kita lakukan pemeriksaan. Ya, jadi dari 14 ini ada yang menjadi saksi dan juga ada yang menjadi tersangka. Kemudian sampai hari ini saksi yang sudah diperiksa, artinya dimasukkan ke dalam memberkaskan nantinya sebagai saksi yang menguatkan terjadinya tindak pidana kekerasan ini, ada 7 orang. Ya. Kemudian terhadap tersangka sampai dengan hari ini, ya, Polres Metro Jakarta Timur, para penyidik yang menangani kasus ini telah menetapkan sebanyak 5 orang sebagai tersangka terkait dengan kasus kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus dugaan pemerkosaan oleh oknum polisi yang dialami oleh wanita asal Boyolali, Jawa Tengah berinisial R ternyata hanya karangan semata.
Kuasa hukum R, Heri Hartono, mengatakan bahwa tindakan tersebut didasari suka sama suka dan tak ada paksaan. Sebelumnya, R yang merupakan istri bandar judi di Simo, Boyolali, Jawa Tengah ini mengaku telah diperkosa oleh seseorang yang mengaku anggota polisi di sebuah hotel di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. R bertemu dengan terduga pelaku dengan harapan dapat membebaskan suaminya. Atas perkara tersebut, selain pelapor, setidaknya ada 4 orang saksi, termasuk penjaga hotel yang telah diperiksa oleh polisi. Polisi juga turut mengamankan rekaman CCTV hotel untuk memperkuat bukti. Dari rekaman CCTV, ternyata gestur R dan terduga pelaku tampak mesra dan bahkan berebut untuk membayar hotel. Hasil visum juga menunjukkan bahwa tak ada lecet atau memar sebagaimana korban perkosaan pada umumnya. Sebelumnya, kasus ini menjadi sorotan setelah R mengaku bahwa dirinya direndahkan oleh Kasat Reskrim Polres Boyolali kala itu, AKP Eko Marudin, saat melapor. Buntutnya, AKP Eko Marudin dicopot dari jabatannya dan diperiksa oleh Propam Polda Jawa Tengah. Saat ini, polisi masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini. Dalam beberapa waktu belakangan, pemberitaan media massa diramaikan dengan sejumlah oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang dan berkaitan dengan hukum. Merespons hal ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf atas pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anak buahnya selama ini. Listio berjanji tak segan akan menindak tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran. Selain itu, Listio juga berjanji akan memberikan reward atau penghargaan bagi anggota polisi yang berhasil menorehkan prestasi. Listio menekankan Polri siap menerima koreksi, kritik, dan aduan sebagai bagian dari perbaikan organisasi, sehingga dengan begitu pelayanan kepolisian kepada masyarakat akan semakin baik. Sebagaimana yang diberitakan selama ini, banyak oknum polisi yang nekat melakukan pelanggaran. Seperti diketahui bersama, belakangan banyak oknum polisi yang justru terlibat kasus. Terbaru adalah soal dugaan suap di Polrestabes Medan yang diterima oleh sejumlah anggota polisi termasuk perwira menengah. Kasus ini bahkan menyeret Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko. Buntutnya, Riko dicopot dari jabatannya untuk memudahkan proses pemeriksaan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pelanggaran disiplin, kode etik profesi, hingga pidana anggota Polri mengalami penurunan pada 2021. Meski begitu, Listio mengakui memang masih ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.
Oknum ASN di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat terekam nekat melempar bom molotov di lokasi acara pelantikan yang digelar di Pendopo Bupati Ketapang pada Selasa 25 Januari 2022. Dalam rekaman video yang beredar, oknum ASN tersebut melemparkan benda diduga bom molotov ke sebuah mobil yang terparkir di Pendopo Bupati Ketapang. Hal ini membuat sejumlah ASN ketakutan dan berhamburan. Dalam video tersebut tampak sejumlah ASN panik dan berlarian. Beberapa orang, termasuk Satpol PP, juga berupaya mengamankan pelaku. Terlihat kemunculan api yang berupaya dipadamkan oleh sejumlah orang. Saat dikonfirmasi, Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana juga membenarkan hal tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP Primastria saat konfirmasi menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi sekira pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Pelaku memancing keributan dan melemparkan botol berisi cairan bahan bakar ke arah ruang aula pendopo. Lemparan molotov tersebut mengenai mobil Sekda Ketapang dan memantul ke arah selokan. Saat ini, polisi masih menggali keterangan dari pelaku dan mengumpulkan barang bukti di lapangan. Pelaku juga akan menjalani tes kesehatan dan tes urin untuk mengetahui kondisinya. Diketahui oknum ASN tersebut berinisial AR. Ia adalah warga Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan. Saat ini yang bersangkutan bekerja dan menjabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Hingga saat ini belum diketahui apa motif pelaku melakukan pelemparan bom molotov tersebut. Meski demikian, AR sebelumnya pada bulan Oktober 2021 pernah melaporkan atasannya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruangan atau Kadis PUTR Kabupaten Ketapang ke Ombudsman RI Perwakilan Kalbar. Bang Titi, Prajunika SKM, Pasangan suami istri penjual bakso di Bantul DIY ditangkap polisi setelah ketahuan menggunakan daging ayam tiren. Pelaku diketahui sudah beraksi selama 7 tahun terakhir. Keduanya, yakni MHS berusia 51 tahun dan AHR berusia 50 tahun. Kapolres Bantul AKBP Ihsan menyampaikan, kasus ini terungkap dari informasi warga yang mendapati pasangan suami istri ini menggiling ayam dengan kondisi tak wajar di wilayah Kapanewon Pleret. Daging ayam yang digiling terlihat tidak segar dan sudah membiru busuk. Warga kemudian melaporkan kecurigaan itu ke Polsek Pleret. Pihaknya yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan. Polisi bersama Dinas Kesehatan Bantul dan Dinas Perdagangan Bantul mendatangi rumah suami istri tersebut di Jetis pada Jumat 21 Januari. Saat diperiksa, hasilnya di lokasi ditemukan bakso berbahan ayam tiren yang sudah diproduksi. Polisi juga menemukan 18 plastik berisi 15 bakso ukuran kecil, 9 plastik isi 5 butir bakso berukuran tanggung, dan 3 plastik berisi 12 butir bakso berukuran besar.
Selain itu, 2 buah freezer, 1 unit mesin adonan bakso, timbangan, ember hingga genset untuk produksi apabila mati lampu juga diamankan oleh polisi. Kepada polisi, MHS dan AHR mengaku mengedarkan bakso ayam tiren tersebut sejak 2015 di 3 pasar di Yogyakarta dengan penghasilan bersih Rp500.000 per hari. Sebenarnya mereka sudah memproduksi bakso daging ayam sejak 2010 dengan menggunakan daging segar. Namun karena harga ayam segar naik, keduanya memilih menggunakan ayam tiren sejak 2015. Sementara itu, MHS mengaku senang ditangkap lantaran bisa berhenti berjualan bakso ayam tiren. MHS telah mengakui kesalahannya dan siap dengan segala risiko. Kini atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. 2010 harga ayam masih normal, kemudian setiap tahun naik, akhirnya yang bersangkutan punya inisiatif, bagaimana kalau kita coba pakai bahan dasar ayam tiren, dan didiskusikan sama istrinya. Istrinya yang awalnya tidak setuju akhirnya menyetujui juga, tapi idenya langsung dari suaminya. Jadi sekali lagi itu ide sendiri karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena usaha sebelumnya dengan ayam biasa tidak dapat keuntungan, itu keterangan dari yang bersangkutan. Kemudian terkait pengembangan kasus ini masih berproses ya, karena bagaimanapun kita tentu harus berkoordinasi dengan kejaksaan terkait pengembangan kasus, terutama khusus supplier. Ini masih kita dalami pemeriksaan. Masih ingatkah Anda dengan fenomena warga di Tuban, Jawa Timur yang mendadak menjadi miliarder dan membeli mobil secara bersamaan setelah mendapat uang ganti rugi dari Pertamina? Selama beberapa waktu, para warga mengaku menyesal telah menjual tanahnya lantaran kini kesulitan untuk bertahan hidup. Mereka bahkan harus menjual beberapa hewan peliharaannya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dirasakan oleh seorang warga desa Wadung, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur bernama Musana, berusia 60 tahun. Musana mengaku terbuai dengan janji PT Pertamina Grassroots Refinery Tuban yang akan memberikan pekerjaan dalam proyek pembangunan kilang minyak tersebut. Ia juga telah menjual tanahnya yang menjadi sumber penghidupannya pada pihak Pertamina. Namun setelah menunggu beberapa waktu, pekerjaan tersebut tak kunjung didapatkannya. Otomatis kini Musana kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Bahkan ia harus menjual 3 ekor sapi miliknya untuk bertahan hidup. Nasib serupa juga dialami oleh Mugi berusia 59 tahun. Perempuan yang tinggal di kampung miliarder ini juga nyaris tak memiliki pekerjaan setelah lahan pertaniannya seluas 2,4 hektar dijual ke PT Pertamina. Mugi menyesal telah menjual lahan yang bisa menghasilkan uang hingga 40 juta rupiah apabila tengah panen jagung dan cabai. Ia menceritakan, dulu lahan pertanian seluas 2,4 hektar tersebut dibeli oleh pihak Pertamina dengan harga 2,5 miliar rupiah lebih. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya ditabung. Mugi saat itu sebetulnya tidak ingin menjual lahan pertaniannya, tetapi dirinya seringkali didatangi perwakilan dari pihak Pertamina saat berada di sawah. Pihak Pertamina terus merayu dan berjanji akan memberikan pekerjaan untuk sang anak serta janji-janji manis lainnya. Namun semua janji yang diucapkan tak satu pun terrealisasi. Lantaran kecewa dengan perusahaan yang dinilai memberikan harapan palsu, ratusan warga di sekitar lokasi proyek nasional pembangunan kilang minyak PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia atau PRPP berunjuk rasa. Mereka menagih janji PT Pertamina GRR Tuban yang akan memprioritaskan warga lokal sebagai pekerja sebagaimana yang dijanjikan saat proses pembebasan lahan. Terkait dengan hal ini, pihak perwakilan Pertamina mengaku akan menyampaikan tuntutan warga pada pimpinan. 6 desa ring 1 dan 3 desa ring 2. Jadi harapan saya untuk masyarakat. Sementara ini apalagi kebutuhan security itu harusnya yang diutamakan itu untuk ring 1 dulu, yang terdampak langsung dulu, yang kena penggusuran dulu, yang rumahnya digusur dipindah, yang kuburannya dipindah, itu dulu sebenarnya. Itu yang makanya kan harusnya dipilah-pilah dulu untuk kepentingan yang benar-benar penting atau enggak gitu. Dan untuk Pertamina itu BBM loh, rawasan loh, jangkanya berapa mil,
tapi nggak dimasukkan di ring, saya diam kok bertahun-tahun. Dengan TPPI, dengan LPG berapa mil lawasan di Dusun Karangrejo itu? Cuma berapa mil, tapi kenyataannya nggak dimasukkan ring sama sekali. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawasi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!